Ini dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 Administrasi Publik. Keren-keren loh formasinya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar CPNS dan PPPK. Langsung kita bahas saja, ini dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 Administrasi Publik. Kira-kira ada apa aja ya? Di posisi 10 ada analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang analis pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tugas untuk menyiapkan konsep penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Satjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jejaring Pendidikan, dan lainnya. Di posisi 9 ada arsiparis. Seorang arsiparis memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Utama, Biro Umum Hukum dan Pengadaan, dan lainnya. Di posisi ke-8 ada perencana. Seorang perencana memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perencanaan yang bersifat menyeluruh, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif, rencana pelaksanaan, dan seterusnya. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretariat Deputi, dan lainnya. Di posisi ke-7 ada penggerak swadaya masyarakat. Seorang penggerak swadaya masyarakat memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, penggerakan masyarakat, dan evaluasi penggerakan masyarakat, dan seterusnya. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi. Lalu di posisi ke-6 ada pengantar kerja. Pelayanan antar kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten dan Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi. Di posisi kelima ada asesor SDM aparatur. Seorang asesor SDM aparatur adalah pelaksana teknis fungsional di bidang asesmen kompetensi atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia aparatur pada instansi pemerintah. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Badan Kepegawaian Daerah, bidang pengembangan kompetensi aparatur Badan Kepegawaian Daerah. Di posisi keempat ada peranata hubungan masyarakat. Seorang peranata hubungan masyarakat memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu di posisi ketiga ada pengelola pengadaan barang atau jasa. Seorang pengelola pengadaan barang atau jasa memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Sekretariat Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa. Lalu di posisi kedua ada analis kebijakan. Seorang analis kebijakan memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi, isu-isu kebijakan, dan menganalisis kebijakan, merekomendasikan kebijakan, dan publikasi hasil kebijakan. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat kabupaten. Lalu di posisi pertama
Pertama, ada analis sumber daya manusia aparatur. Seorang analis sumber daya manusia aparatur memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan, dan seterusnya. Seorang BPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Badan Informasi Geospasial, Sekretariat Utama, Biro Keperencanaan, Kepegawaian, dan Hukum, dan lainnya. Nah, itulah dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk S1 Administrasi Publik. Kamu mau daftar yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak, semoga sukses dan semoga harimu menyenangkan.